Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini untuk menemani kawan-kawan semua, untuk menemani akhir pekan kawan-kawan, ada satu cerita datang dari Mas Iqbal. Mas Iqbal tidak menyebutkan domisilinya di mana, cuman saat itu dia menceritakan kalau aslinya Mas Iqbal itu orang Bengkulu, cuman dia kuliah di tahun 2000-an, di bawah 2010, itu kuliah di daerah Semarang sana. Nah, seperti pada umumnya orang kuliah gitu kan, pada ngekos karena dari luar daerah. Mas Iqbal pun ngekos di sebuah kos-kosan. Sebelum kita lanjut cerita, kami mau mengucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk kawan-kawan semua yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Semoga sudah sampai, semoga suka dengan bawangnya. Terima kasih banyak yang sudah memesan. Kawan-kawan yang belum memesan, monggo dipesan. Itu aja. Terima kasih. Kita lanjut cerita dari Mas Iqbal tadi. Nah, Mas Iqbal itu di sekitar semester 6, itu kan pergantian atau akhir tahun gitu ya. Dia kan ngekos di salah satu kos-kosan. Cuman waktu itu kan begini, Mas Iqbal itu biasanya pulang ke sana, ke kampungnya, itu pas momen-momen, misalkan ya momen-momen libur panjang, terutama saat Lebaran. Dan kalau misal momen libur panjang biasa, itu jarang pulang karena ya satu jauh, kedua ongkos juga, dan lah ngapain juga pulang, pikirnya Mas Iqbal gitu ya. Aku pengen buru-buru ngelarin kuliah. Kalau memang udah kelar, ya udah aku nanti pulang ke sana, tak puas-puasin, tinggal di rumah sana gitu. Kalau memang bisa nyari pekerjaan di Bengkulu, ya di Bengkulu sana hidup. Tapi kalau memang nggak bisa, ya sudah balik entah kemana gitu, entah tinggal di Semarang atau di kota yang lain. Nah, pada waktu itu saat Mas Iqbal mengalami kejadian ini, kebetulan bertepatan dengan yang namanya itu libur panjang. Libur panjang, Mas Iqbal, teman-teman sekosan itu pada pulang. 90 berapa persen itu pulang semua gitu ya. Jadi boleh dibilang gitu ya, yang tinggal di kos-kosan itu dari sekitar 15 kamar, itu cuman 2 kamar doang. Mas Iqbal sama salah satunya itu pun dia orangnya tuh sibuk banget, seorang aktivis gitu ya. Jarang balik di kosan. Nah, mengingat kondisi tersebut, artinya Mas Iqbal itu di kosan sendirian. Dia itu ya nggak ada siapa-siapa. Misal tinggal di sini tuh udah enak banget. Ini sebelumnya, jadi beberapa hari sebelumnya Mas Iqbal itu udah nanya-nanyain sama teman-teman yang lain, karena teman yang lain itu tinggalnya tuh masih di sekitaran Semarang, nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi mereka tuh pada pulang. Nah, ditanya-tanyain, Mas Tin, kamu balik nggak? Kamu balik nggak? Aku balik katanya, aku balik. Ada yang nggak balik, cuman memang ada keperluan, jarang itu tadi ya. Salah satunya itu karena dia aktif, dia bakalan jarang balik ke kosan. Karena kondisi itu, Mas Iqbal juga nggak mau di kos-kosan sendirian, pagi, siang, malam. Lagian pedagang-pedagang di sekitaran kosan itu juga pada tutup. Mas Iqbal nggak punya kompor, nggak punya alat masak kayak gitu. Ini nanti makanku ya repot segala macam. Nah, oh ya sudah, akhirnya diambillah keputusan. Udahlah, ini karena sepi tahun ini pada balik semuanya, aku mending ngungsi gitu ya. Aku mending nyari tempat, ya nanya-nanya lah ke teman-temannya si Iqbal. Nah, sebenarnya waktu itu udah kepikiran, nanti aku mau ke sana, tapi aku mesti ngecek dulu nih, di situ ada orang nggak, di salah satu temannya si Mas Iqbal tadi, namanya Andi. Nah, akhirnya Mas Iqbal pun memutuskan itu lagi, coba nanyain ke Andi, Di, kamu liburan pulang enggak katanya. Aku ndak pulang katanya. Nah, si Mas Andi ini kebetulan itu orang tinggalnya tuh, keluarganya tuh di Madura sana. Kan jauh juga gitu kan. Kamu pulang gak, Di? Aku ndak pulang lah, aku di sini aja liburan. Oh ya sudah kalau kayak gitu, Di. Oh ya, di kosanmu ada berapa orang? Enggak, kami totalnya lumayan, kami ada 4 orang yang enggak, 3 orang maksudnya. Ada 3 orang yang enggak pulang. Oh ya sudah, aku ngungsi di tempatmu ya. Ya karena itu tadi ya, daripada di kosan sendirian, mending aku ngungsi di tempat kosan teman yang memang ada orangnya, lumayan lah gitu. Di, aku di tempatmu ya, Di. Udah tinggal main aja, kata si Andi. Nginep juga nggak apa-apa katanya. Akhirnya sudah, dari situ
hari H atau hari liburan pun tiba. Mas Iqbal sendiri mulai bawa baju dan sebagainya kayak gitu ya, beberapa menuju ke tempat kosnya Mas Andi. Lumayan cukup jauh, tapi enggak apa-apa karena ada motor kan. Datang ke tempatnya si Mas Andi ke sana. Ya memang bener, kosan itu sepi dan Semarang itu agak sedikit lengang, terutama di kawasan kampus gitu ya. Nah, datang ke situ, ya di kosannya si Andi itu, kosannya lebih gede dari kosannya Mas Iqbal. Jadi kamar itu tuh udah 25-an lebih ke atas itu, hampir 30 kamar. Kosong semua, yang ada ini mereka bertiga ini cuma nempatin 2 kamar. Jadi ada yang berdua temannya Andi tersebut sama si Andi sendirian. Nah ini datanglah si Mas Iqbal. Jadi di kosan tersebut itu cuma 4 orang. Memang ada penjaganya, tapi kan ya penjaganya nggak 24 jam di situ. Jadi penjaganya tuh tinggalnya di seberang di depan kosan tersebut. Kosannya memang lumayan cukup agak masuk. Jadi kayak di gang paling ujung. Nah, setelah kosan tersebut, ini ada tanah kosong di sana, udah di paving block gitu ya, udah dibata kok, tempat buat jemuran, tempat buat apalah kayak gitu. Tempat buat parkir motor dan sebagainya. Nah, di sisi luar sana, ini bener-bener kayak kebunan. Ada beberapa pohon pisang juga, ada tanaman-tanaman yang lain. Ke sana agak lumayan cukup jauh, itu udah mulai ketemu bambu-bambu semacam itu. Kalau malam di sana enak karena Mas Iqbal sebelumnya sering main ke tempat itu juga dan ya sering nongkrong di itu ya di area samping sana. Itu tuh memang enak banget. Dan sewaktu kosan rame, ini ndak terjadi apa-apa, semuanya itu biasa aja. Ya 30 kamar anggap aja begitu ya. Itu isi semua, tentu saja hal yang menyeramkan itu agak sedikit berkurang. Beda banget dengan yang menghuni itu cuma 4 orang itu tadi. Mas Iqbal datang ke situ malam-malam, bal di sebelah biasa lah ya mereka, karena memang gak ada kegiatan gitu. Di kamar juga bosen, akhirnya mereka pun nongkrong-nongkrong di sebelah sana. Ada beberapa kursi yang dibikin dari kaleng bekas dan sebagainya, kayak gitu yang bisa dipakai buat duduk-duduk di situ. Duduk-duduklah di samping kosan tersebut. Nah, saat lagi duduk-duduk, awalnya sore ada yang main gitar, temannya Andi. Itu santai, biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah jam 9 malam ke atas, dimana di daerah itu pun kan kebanyakan kos-kosan, mereka juga pada pulang. Akhirnya kan sepi banget. Bener-bener nyenyet kerasa, kata Mas Iqbal. Di sini aja 4 orang rasanya sepi ya, Di ya. Iya Bal, emang Bal, biasanya rame berisik, ini kerasa banget, sepi banget. Apalagi di kosanku, kata si Mas Iqbal, kosanku gak ada orang satupun. Ya sudah, mending makanya kamu di sini. Iya sih, aku nginep sini ya dia beberapa hari ya, sampai liburannya kelar, santai, kata si Andi, santai. Udah, disitulah duduk-duduk di sana, dan sekitar jam 9 tadi, jam 9 lewat, Mas Iqbal kan duduknya itu ke arah kebun sana. Di situ kan ada beberapa pohon pisang yang tadi disebutkan. Samar-samar Mas Iqbal itu melihat kayak ada sesuatu yang putih-putih. Kawan-kawan mungkin bisa menebak ya, itu kok kayak ada putih-putih begitu, kayak pocong. Dia tuh kayak ngumpet di balik salah satu pohon pisang. Tapi Mas Iqbal nggak mau gegabah berpikir langsung, oh itu pocong atau apa. Diliatin dulu selama beberapa detik, ngomong sama Andi, Di, itu di belakang Di, katanya. Ngasih Mas Andi tuh, Bal, jangan nakut-nakutin gitu. Langsung ngomong kayak Andi itu memang agak sedikit penakut. Bal, jangan nakut-nakutin. Enggak, aku itu mau nanya justru. Menurut kamu, Bal gitu kan gitu. Enggak, beneran aku nanya. Ya udah nggak jadi. Akhirnya kayak gitu si Mas Andinya, si Mas Iqbalnya terus ngeliatin ke arah situ. Ini kok kayak pocong, cuman kelihatan setengah badan, kepala, bagian tangan lurus ke bawah, ketutup sama pohon pisang. Itu apa ya? Kalau gerak, aku yakin itu pocong. Kalau memang pocong, itu beneran pocong atau pocong-pocongan gitu ya. Si Mas Andinya kan, karena udah mendengar tadi omongan Iqbal, Bal, apaan Bal? Kamu lihat apaan Bal? Si Mas Andi bangun, pindah duduk di sampingnya Iqbal di situ. Teman yang lain, ini gitarannya berhenti dan pada ngeliatin ke arah pohon pisang semua. Mereka itu 4-empatnya ngelihat kayak ada pocong itu ya di sana ya. Iya, kayak ada pocong. Udah yuk, pindah yuk. Nah, begitu mereka
mau pada pindah, mereka tuh mau pada bangun, tiba-tiba ada bunyi gusrak gusruk gusrak gusruk gusrak gusruk, kayak gitu, ada bunyi berisik dari kebun pisang tersebut. Ya mereka kan nengok, termasuk si Mas Iqbalnya juga nengok ke belakang. Ternyata apa? Sosok pocong tadi udah nggak ada. Tapi apa? Pisangnya tuh kayak bagian bawahnya itu dipatahin, terus diobat-abitin begini. Itu kan kenceng, daun pisang kan kayak gitu ya. Brak, bruk, kanan kiri, ke depan, belakang, depan, belakang kayak gitu. Ini anak-anak empat-empatnya ya langsung pada lari, mereka masuk ke dalam kamarnya Mas Andi ngumpul di situ. Nah ini yang 2 orang kebetulan itu cuman beda 1 kamar. Nah kamar selanjutnya gitu ya. Akhirnya ngumpul semua di kamarnya Mas Andi di situ. Emang di situ ada pocongnya ya? Aku nggak tahu, kata si Mas Andi. Kami nongkrong di sana udah 2 tahun ke belakang, kata si Mas Andi, dan kami nggak pernah ngalamin yang kayak gitu, kata Andi kan. Kok aneh ya kayak gitu ya, serem banget itu pohon pisang. Menurut kamu orang atau bukan? Awalnya aku pikir itu orang, kata si Iqbal. Ini cuman paling mau ngerjain, kan biasanya ini lagi musim-musim sepi kayak gini kan lumayan cukup rawan, sering terjadi pencurian dan sebagainya, kata Mas Iqbal kan. Ya bisa jadi kan kita lumayan cukup mengganggu, di situ ada 4 orang nongkrong di sana. Ya mungkin biar kita kabur, biar kita takut atau gimana kali ya. Aku mikirnya kayak gitu loh awalnya. Cuman begitu ngeliat pohon pisang kok bisa kayak gitu maju mundur. Kayaknya aku yakin itu pocong beneran, kata si Mas Iqbalnya. Ya wis udahlah kita di sini aja. Iya. Mereka berempat di dalam kamar. Kamar pun dibuka gitu ya. Nah, ini kamar dibuka lama-lama, mungkin udah sekitar jam 10 ya. Yang gitaran-gitaran si Mas Iqbal sendiri mainan handphone, si Andinya mainan komputer, pada diem-dieman semuanya di sana. Lagi hening-heningnya, pas kebetulan ini main komputer nggak pakai musik, cuman main game-game gitu doang gitu. Jadi si musik itu kan dari gitar. Suara di komputer berhenti, suara gitar pun pas lagu habis, itu kan ada momen hening selama beberapa detik. Itu semuanya pada diem-dieman gitu. Si Mas Iqbal ngeliatin Andi pun nengok begini kan. Yang lain saling melihat gitu. Seolah-olah sama-sama merasakan ada sesuatu yang janggal gitu kan. Nah setelah itu, mereka itu nyium ada aroma wangi yang wangi banget gitu ya, dan wanginya tuh wangi melati, mirip kayak wanginya orang yang baru mati. Kok bau seperti ini, kok bau wangi banget kayak gini. Ini temannya si Andi langsung nutup kamar, tutup aja kamarnya ya tutup, brek gitu kan, udah ditutup. Bau itu pun lambat laun mulai hilang. Engap kan, jendela dibuka, kamarnya Mas Andi itu lantai 2, jendela pun akhirnya dibuka. Lumayan, angin itu masuk lagi, tapi mereka tuh masih diem-dieman. Kayaknya Mas Iqbal sendiri mau ngebahas itu agak-agak sedikit gimana gitu ya. Udahlah kasih jeda waktu dulu. Mereka tuh cuman lihat-lihatan, seolah-olah itu udah tahu jangan dibahas dulu, jangan dibahas, bahasnya itu nanti itu. Akhirnya pura-pura sibuk. Mas Iqbalnya balik lagi ke HP, si Andinya balik ke komputer, yang lain itu pun cuman kelentang-kelentang gitar, maininnya pun udah ngasal-ngasalan gitu ya. Terus sudah, setelah itu baru Mas Iqbal membuka. Itu bau apa sih ya, katanya. Si Andinya, ya udahlah itu jelas, kata si Andi, itu kayaknya yang di samping bisa jadi, soalnya kan bau-baunya seperti itu, kata si Andi. Iya serem banget. Mereka tuh udah ketakutan, di dalam kamar itu udah pintu ditutup. Bener-bener yang namanya takut itu kan akhirnya bikin mereka itu lebih jarang bersuara. Si Mas Iqbal berusaha memecah kondisi ketakutan tersebut dengan cara ngomong, tapi yang lain itu responnya itu sedikit. Akhirnya Mas Iqbal kan males lah diajakin ngobrol, tapi nggak diomongin ya, maksud ini diajakin ngobrol malah pada diem, padahal aku tuh pengen mecahin suasana. Mungkin mereka tuh rasanya tuh ya sangat tegang gitu ya, sangat takut, makanya mereka untuk ngomong pun udah males, udah takut atau gimana. Udah akhirnya Mas Iqbal pun diam.
Empat-empatnya sama-sama terdiam, mungkin kisaran jam setengah 11 malam. Di situ mereka mendengar tiba-tiba, mereka sama-sama saling nengok setelah mendengar ada suara duk, duk, duk. Kayak orang yang lompat-lompat, dan lompat ini kan mereka lantai 2 ya. Itu kan kalau misal ada orang lompat, dan ini getarannya itu lumayan cukup terasa. Beda kalau misal di lantai 1 yang langsung nempel tanah, bukan beton ngambang gitu. Itu ya ada getaran, tapi tidak terlalu kerasa banget. Nah ini orang lompat di betonan kayak gitu yang ngambang, itu tuh kerasa. Der, der, der gitu kan. Dep, dep, dep. Semuanya pada diem, cuman lirik-lirikan doang. Dan si Andi langsung naik ke kasur, si 2 temannya gitarnya ditaruh pada nguwel-nguwel semuanya di atas kasur, empat-empatnya termasuk Mas Iqbal juga. Itu apa? Mereka tuh bisik-bisikan gitu. Menurut kalian gitu apa? Kata si Andi, kayaknya yang di samping masuk. Mas Iqbal pun jadi ikut membayangkan gitu. Ada sosok pocong yang lagi jalan-jalan di koridor kosan tersebut di depan kamar mereka, seolah-olah itu kayak lagi ngedeketin gitu ya. Ini kerasa banget, dep, dep, makin deket, suara itu pun berhenti. Tapi begitu berhenti, mereka tuh semuanya berhenti tuh di depan kamarnya Andi, persis di situ. Mereka diem, ketakutan, benar-benar ketakutan. Setelah itu kedengeran suara duk, duk, duk. Ada yang ngetok pintunya sih Andi, waduh, teriak semuanya. Teriaknya tuh udah teriak gimana ya, orang yang ketakutan, bener-bener shock, kaget banget. Ini pada kuel-kuelan di dalam kamar di situ ya. Ini deg-deg lagi, diketok lagi, terus habis itu suara itu pun hilang. Ya nggak ada yang berani buka. Mas Iqbal itu pengen nanya sebenarnya siapa gitu, pengen nanya begitu, cuman nggak enak sama yang lain gitu. Jadi dibiarin aja, didiamin aja, dan suara itu pun hilang. Ada mungkin mereka itu sekitar 10 menit sama-sama terdiam, sama-sama di pojokan gitu ya. Ini benar-benar, kata si Mas Iqbal, itu menegangkan banget. Sumpah menegangkan banget. Ini pengalaman pertama begitu ya. Sebelumnya itu dikasih lihat pocong, terus pisang yang tiba-tiba goyang-goyang semacam itu, terus tiba-tiba ada bau wangi entah dari mana. Ini disusul langkah kaki orang lompat sama suara ketokan, yang ketokan itu kemungkinan bayangannya Mas Iqbal itu nggak diketok pakai tangan, tapi diketoknya itu pakai kepala, kayak dek dek dek, bukan tok 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 gitu ya. Suaranya tuh agak rendah. Itu ya kemungkinan yang buat mukul itu benda yang lebih tumpul atau lebih besar, yaitu kemungkinan kepala. Itu yang ada di pikirannya Mas Iqbal. 10 menit mereka sama-sama terdiam sampai akhirnya udah tenangan begitu ya. Nah di situ si Andi punya ide, kita keluar aja yuk dari sini, dari kosan ini, kita keluar yuk. Kemana gitu kan pikirnya si Mas Andi. Kemana Andi? Nggak tahu, kita tidur di masjid aja gimana? Lah gue lah di masjid itu, apa di situ? Kita kan nggak tahu, siapa tahu di sana itu malah ada jinnya yang ngeri-ngeri lagi, kata salah satu temannya. Iya juga ya, terus gimana? Ya udah, kita sumpah nggak tahu, kata si Andi. Kalau di dalam kamar itu aku ngerasanya tuh lebih serem. Soalnya apa? Kalau ada apa-apa kita kan nggak bisa lari kemana-mana. Iya juga sih. Mas Iqbal itu diem aja. Soalnya apa? Yang lain sepertinya 3 orang kawannya itu belum menyadari ada aroma yang masuk ke dalam kamar. Aroma itu adalah aroma yang nggak enak. Aroma samar-samar itu seperti awalnya gitu ya, itu kayak bangkai, tapi bangkai yang tipis, kayak misal cicak kegencet sama pintu gitu kan, lama-lama kan bau. Nah itu masih tipis kayak gitu. Lama-lama kok bau ini kok makin nyengat ya, kayak naik level. Sampai akhirnya ketiga orang itu pun menyadari, bau ya, kata si itu ya, salah satu temannya si Andi. Si Andi pun sama bilang, iya ini bau dari mana ya? Mereka kan ngadepnya ke arah pintu semua. Jendela kan di belakang. Mereka bau dari mana ya? Kata si Iqbal. Jangan nengok. Kata si Iqbal begitu. Mas Iqbal yang ngomong kayak gitu. Semuanya pada diem kan. Emang kenapa Bal? Akhirnya nanya, emang kenapa Bal? Kayaknya
Kalau baunya dari pintu nggak mungkin. Kemungkinan baunya itu dari jendela gitu. Jendela kan tadi dibuka kan dia. Iya Bal, jendela dibuka. Ini nggak ada satupun yang berani nengok. Mereka tuh ngobrol sendiri cuma ngadepnya ke arah pintu semua. Membelakangi jendela di belakang. Kayaknya baunya dari situ. Terus gimana Bal? Bangun satu-satu, tapi jangan lari ya, kata Mas Iqbal itu paling belakang posisinya, tapi jangan lari ya katanya. Dibilang jangan lari, malah satu bangun, yang lain ikutan bangun. Mas Iqbal pun ya jadi ikut buru-buru, panik tempat-tempatnya. Dibukalah pintu tersebut, jegrek. Mas Iqbal itu sempat kepikiran, nih kalau buka pintu, di depan pintu ada pocong atau apa, ini ngeri lagi. Tapi pintu dibuka, alhamdulillah di depan itu kosong. Mas Iqbal, Andi, sama mungkin temannya yang lain itu sempat nengok ke belakang ke arah jendela, dan memang bener ini di jendela ada sosok pocong yang berdiri di situ. Dan si Mas Andi kan lantainya lantai 2 gitu ya. Di bawah jendela itu plong, nggak ada apa-apa. Artinya si sosok tadi, si pocong itu berdirinya entah ngambang atau entah apa. Itu deket lah, mungkin sekitar 1 meter dari jendela tersebut. Sempat gue lihat, lari gitu, lari semuanya, dedek turun ke bawah. Akhirnya mereka pun keluar dari area kosan tersebut, buka gerbang gitu kan. Begitu dibuka gerbang, si bapak kos, penjaga kos yang tinggalnya di seberang kosan tersebut ternyata masih melek gitu kan. Si bapak itu bangun begini, loh belum pada tidur katanya. Pak katanya. Kenapa ada apa? Pak, ada pocong Pak, kata si itu ya. Oh, pocong gimana? Sini dulu. Si bapaknya lagi ada tamu tetangga gitu ya. Akhirnya ke situ, duduk di teras rumah si bapak tadi. Kenapa? Gimana ada Pak? Pak, kami itu diceritakan semua ya, sama Mas Andi tentu saja. Karena kenalnya kan sama Andi, ini Iqbal kan bukan penghuni kosan situ. Pak, awalnya dari sana Pak, dari kebun Pak. Ya Bal ya, kamu ya Bal yang lihat? Iya, pertama saya yang lihat Pak, itu ada pocong Pak, terus pohon pisang yang kayak gitu Pak. Kami pun pindah masuk ke dalam kamar, kayak gitu Pak, diikutin Pak. Sampai yang terakhir itu tadi, ya kita nyium bau itu, bau bangkai banget kata si itu ya. Dan ada Pak itu di luar jendela Pak kata. Dari tempat si bapak ini, itu kamarnya Andi itu kelihatan, lantai 2 itu kelihatan. Tapi nggak ada apa-apa, dia emang jendelanya masih ngebuka dan kami duduk di sini dari tadi nggak ngeliat apa-apa. Ya bapak kan di sini, bukan yang di atas katanya. Ya terus mau gimana lagi, kalian berempat masa takut sama begituan, kata si bapak kan. Ya apa yang namanya kayak gitu mah tetap takut aja Pak. Mas Andi memang orangnya penakut, paling penakut ya, mungkin yang lain juga penakut ya. Mas Iqbal itu agak sedikit berani lah dibandingkan si Mas Andi. Oh Pak kayak gitu, terus gimana ini Pak gitu. Ini kok sebelumnya kan nggak ada Pak pocong-pocongan begini. Ya memang nggak ada. Itu memang kalau di kebun itu sih ya mungkin ada gitu ya, mungkin ada. Saya aja itu pernah ngelihat gitu. Sampai ngelihat apa Pak? Cuman bukan pocong katanya begitu. Terus apa Pak? Udah tahu kayak perempuan, cuman jalannya merangkak itu cepet banget kayak komodo. Kalian lihat jalannya komodo, biawak kayak gitu. Nah jalannya itu seperti itu, tangannya itu begini, aplak. Itu nyebrang kayak gitu di kebun ke sana dari depan, itu masuk ke area dalam kebun sana. Pak itu mungkin ini kali biawak, memang bener. Biawak masa ada yang segede orang kayak gitu, dan ini tuh nggak ada buntutnya kata si itu. Tapi cewek Pak, itu cewek kata si bapak tadi. Lah udah ini ditakut-takutin sama pocong, dapat cerita di depan, dapat cerita begituan. Ini gimana Pak? Kami itu aduh, sana salah sini salah gitu kan. Terus kami gimana? Ya udah nggak apa-apa, Mas Iqbal juga akhirnya ya udah Ndi nggak apa-apa Ndi, ke atas aja yuk, berani-beraniin aja yuk katanya. Oh tapi aku takut kata si Andi, aku takut. Udah nggak apa-apa yuk kata si Iqbal, yuk ke sana yuk balik. Iya udah nggak apa-apa, tenang aja, saya di sini kok ya sampai pagi ya kata. Nah si bapak itu bilang standby di sana, udah saya di sini tuh sampai pagi, soalnya kan ini kosan lagi sepi, jadi harus dijaga ekstra ini kalau misal malam, meskipun ada kalian, takutnya kan kalian takut atau gimana. Iya pak, akhirnya mereka berempat pun balik lagi ke sana.
takut bukan main. Kos-kosan yang biasanya itu sangat nyaman menurut Mas Andi. Biasanya sangat nyaman masuk ke situ. Ini baru masuk pintu depan, lewatin koridor, itu tuh rasanya udah serem banget. Takutnya itu apa? Di tikungan mau ke tangga atas itu takutnya ada yang berdiri atau gimana. Itu si Mas Andi sempat ngomong kayak gitu sebelum masuk. Mas Iqbal pun dia, tapi enggak lah, udah nggak apa-apa. Mereka pun dengan ketegangan tersebut melangkah dengan pedenya ke sana. Bener aja di tikungan slep, Mas Iqbal itu jalan paling belakang, si Andi itu jalan di depan sana sama temannya satu lagi. Itu jalan ke situ, begitu sampai tikungan tangga, langsung lari balik lagi ke sana. Mas Iqbal nggak ngelihat apa-apa, ikut lari yang ada keluar lagi ke rumah si bapak yang itu. Pak, masih ada pak. Apa Di? Mas Iqbal pun nanya, Di kamu ngeliat apaan pak? Pocongnya itu berdiri di tangga pak, itu berdiri di tangga pak yang mau ke lantai 2 di situ. Masa sih, kata si bapak kan. Akhirnya apa? Dianterin. Ya udah yuk tak anterin. Dianterin balik lagi ke kosan ke sana. Nah begitu masuk situ si bapak di depan gitu ya, yang nggak ada apa-apa. Nggak ada di tangga pun bersih, nggak ada siapapun. Enggak lah, aku nggak mau gitu ya, aku nggak mau. Bal, di kosanmu aja yuk Bal, yuk di kosanmu gitu. Waduh, ya udah nggak apa-apa kata si Mas, tapi berempat ya kata si Mas Iqbal gitu ya. Akhirnya pokoknya mereka berempat yang ketakutan itu malam itu memutuskan pergi ke kosannya si Mas Iqbal. Tapi ya pintu kamar dikunciin dulu, dianterin sama si bapak tadi. Dianterin sama si bapak, gak terjadi apa-apa. Semuanya tuh kayak lancar-lancar aja, dikunciin semuanya. Mas Andi, dua temannya sama si Mas Iqbal, akhirnya bonceng-boncengan. Nginepnya tuh malah pindahnya ke kosannya Mas Iqbal di sana. Ya di kosannya Mas Iqbal sepi banget, nggak ada siapapun, bener-bener jalanan itu juga lengang. Yang ada itu ya para penjaga kos gitu ya, masih pada melek. Dan ya karena Mas Iqbal juga kenal beberapa dari mereka, ya lewat-lewat aja masuk ke sana. Kosannya Mas Iqbal itu nggak ada penjaganya. Akhirnya sudah, malam itu mereka pun nginep di tempatnya Mas Iqbal. Malam selanjutnya kayak gantian ke tempatnya Andi, tapi yaitu tadi ada ketakutan yang gimana gitu. Cuman selanjutnya alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Semuanya itu kayak ya balik lagi ke normal. Meskipun kalau mereka berada di dalam kamarnya si Mas Andi tadi, yaitu sering kedengeran suara, ada 2 suara. Suara duk 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 kayak orang lompat-lompat, sama ada suara plak 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 kayak orang yang jalan pakai tangan. Ya asumsinya Mas Andi, Mas Iqbal, ini yang satu itu pocong yang ada di kebun sana main ke sini, sama yang satunya yang plak-plak-plak itu adalah sosok yang diceritakan oleh penjaga kosan yang seperti seorang perempuan yang cara jalannya itu merangkak. Mungkin itu gitu ya. Kalau untuk bau-bau dan sebagainya alhamdulillah udah ndak ada. Cuman resikonya itu tadi, kalau udah malam jendela itu ditutup, pintu ditutup, ya agak-agak sedikit pengap lah gitu. Tapi mau gimana lagi gitu ya, akhirnya ya sudah terpaksa dilanjutkan. Itu aja satu cerita dari Mas Iqbal. Terima kasih banyak, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur di akhir pekan ini. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak juga. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.